Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita sekarang sudah memasuki bagian-bagian akhir pada bulan Ramadan ini. Artinya tinggal 2 hari ini atau 3 hari ini kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Tentu kita perlu mengoreksi diri kita sendiri sebagai bahan evaluasi. Mulai awal Ramadan kemarin sampai hari ini, apakah kualitas dan kuantitas ibadah puasa kita termasuk ibadah lainnya sudah sesuai yang kita harapkan atau belum? Mari apabila sudah sesuai dengan harapan kita, kita jaga dengan baik momentum Ramadan ini. Dan apabila belum, tentu mari kita tingkatkan sebaik-baiknya, karena setiap amal tergantung dengan akhirnya. Dan artinya kita masih punya waktu 2 atau 3 hari itu. Ibarat orang yang sedang membangun rumah, katakanlah fisiknya sudah selesai 80%, maka bagaimana dengan 20% sisanya? Itulah yang menentukan. Apabila finishing dari pembangunan rumah kita yang 20% itu indah, maka akan terlihat cakap dan indah pula lah rumah yang kita bangun. Akan tetapi ketika 20% sebagai finishing itu dikerjakan dengan asal-asalan, tidak sesuai dengan harapan kita, maka bisa jadi rumah yang dibangun susah payah akan mendapatkan nilai yang tidak sesuai kita harapkan pula. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama pada akhir bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah kita mengingat bahwa salah satu hikmah Allah menciptakan umur umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam hitungan umur yang sangat pendek. Artinya apabila kita melihat umat-umat terdahulu, mereka ada yang umurnya ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Sementara umat kita sebagai umat Nabi Muhammad itu rata-rata 60-70, atau hanya sebagian kecil yang melampaui umur 70 itu, karena baginda Nabi sendiri pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man tajuzu dzalika." Umur umatku Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Ini artinya menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa dibanding umat-umat terdahulu. Sehingga umat Nabi Muhammad ini tidak butuh waktu yang panjang untuk beribadah sebagaimana umat terdahulu. Seandainya mereka bagian dari ahli ibadah, min ahlil khair, maka mereka tidak perlu lama-lama menunggu untuk mendapatkan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Toh seandainya mereka adalah bagian orang-orang yang banyak amal keburukannya, mereka tidak akan terlalu banyak dalam amal buruknya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah menjanjikan syafaatnya, syafaati li ummati, syafaatku tak teruntuk untuk umat-umatku. Dalam hadis lain, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku akan senantiasa diperuntukkan kepada mereka-mereka yang telah berbuat dosa besar dari umatku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengingat pada pembelajaran bulan Ramadan, Allah juga memberikan keistimewaan bulan ini dengan malam Lailatul Qadar, yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yang apabila kita hitung perkiraan adalah 83 tahun lebih. Ini menunjukkan seandainya tadi umat Nabi Muhammad itu umurnya 60 tahun, sementara ia menuju usia balik itu 10 tahun katakan, itu artinya punya kesempatan ibadah 50 tahun.
Apabila setiap tahunnya dia mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka artinya dia 50 tahun kali 83 itu kurang lebih 4.500 tahun. Tentu ini sudah sangat melampaui umur-umur umat-umat terdahulu di dalam beribadah. Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, dikarenakan Lailatul Qadar itu kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Ada yang mengatakan sejak awal Ramadan bisa jadi terjadi, di pertengahan Ramadan bisa jadi terjadi, di akhir Ramadan bisa saja terjadi. Meskipun para ulama mayoritas berpendapat di akhir-akhir Ramadan di malam ganjil. Maka apabila kita mengacu itu masih ada malam ganjil satu kali, nanti malam itu malam ganjil, bisa jadi Lailatul Qadar, bisa jadi tidak, kita tidak pernah mengetahuinya. Oleh sebab kita tidak pernah tahu itu, maka mari 2 atau 3 hari ke depan kita betul-betul manfaatkan di akhir Ramadan ini. Karena siapa tahu kita mendapatkan keistimewaan Lailatul Qadar itu, maka kita akan mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang luar biasa, sebagaimana Allah firmankan tadi, khairun min alfi syahr. Selanjutnya, pernah suatu ketika Rasulullah SAW diberi suatu pertanyaan oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ajarkanlah aku satu kalimat, yang mana satu kalimat itu aku sudah merasa cukup sehingga tidak akan bertanya kepada yang lain." Maka Rasulullah SAW memberikan pesan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Imanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah inilah yang kemudian kita pahami sebagai makna konsistensi di dalam beribadah. Artinya Ramadan akan segera berakhir, maka ritual-ritual keagamaan, kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan sejauh bulan Ramadan ini, mari kita lanjutkan setelah bulan Ramadan nanti. Ketika kita di bulan Ramadan mungkin 1 kali khatam Al-Quran, mungkin 2 atau 3, atau paling tidak setiap hari kita baca Al-Quran 1 juz atau 2 juz. Maka mari kita melanjutkan momentum itu setelah Ramadan, walaupun mungkin secara kuantitas tidak sama dengan selama bulan Ramadan, akan tetapi konsistensi di dalam baca Al-Quran akan senantiasa tetap mengalir. Terlebih bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Apabila kita selama Ramadan memperbanyak sholat malam dengan tarawih, sholat witir, qiyamul lail, tahajud, hajat, dan sholat-sholat sunnah lain, maka mari itu tetap berlanjut. Walaupun di luar Ramadan tidak ada tarawih, tapi tetap ada witir, tetap ada sholat malam, tetap ada sholat hajat dan sholat-sholat sunnah yang lain. Apabila kita selama Ramadan kita senantiasa senang berbagi kebahagiaan dengan orang lain, dengan berbagi infak, sedekah, makanan ataupun yang lain, maka momentum itu kita lanjutkan ketika kita di bulan luar Ramadan nanti. Oleh sebab itu, apabila kita bisa konsisten tadi, istiqomah tsumma istaqim, maka predikat takwa sebagaimana yang ditujukan sebagai salah satu tujuan dari ibadah puasa itu akan terwujud, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi pribadi yang bertakwa. Terlebih apabila kita merujuk pada salah satu ayat di dalam surat Ali Imran 134, 135, maka indikator dari ketakwaan seseorang itu diwujudkan dalam nilai-nilai sosial juga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak baik di saat lapang maupun sempit. Wal qadhiminal ghaidha, mereka adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Wal 'afin 'anil nas, mereka orang-orang yang pemaaf atau memberi maaf sesama manusia. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, ayat 135, apabila mereka telah melakukan suatu amalan dosa, mereka senantiasa ingat pada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Maka teringat satu lagi pada hadis di mana ketika Jibril memberikan bisikan kepada
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka bagi orang yang telah mendapati Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan pengampunan. Terlebih baginda Nabi juga mensabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang lalu. Maka mari kita menjaga momentum Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, kemudian kita lanjutkan konsistensi ini setelah kita keluar dari bulan Ramadan, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan, semoga dari sedikit apa yang disampaikan kita bisa mengambil manfaat dan barokah serta menjadikan motivasi untuk menjadi lebih baik. Amin amin Allahumma amin.